Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Rektor UNT yang saya hormati, Bapak Ketua Masjid Raya Al-Azhar UNT dan segenap pengurus, dan juga kepada segenap jamaah, para pemuka, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda, para hadirin hadirat yang berbahagia dan yang saya hormati. Kita berserah diri dan bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang mulia, Ramadan kali ini tempat kita mengasah diri, latihan yang perlu di peningkatan iman takwa sesuai dengan sasaran bunyi firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Sasarannya menjadi manusia yang lebih bertakwa. Tentu salah satu di antara syaratnya ialah berupaya meningkatkan kualitas Ramadan dan Qiyamul Lail, juga ibadah-ibadah yang lain setiap kali Ramadan datang. Kita juga mengucapkan salam salawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga, anak cucu, sahabat, dan para pengikut setia sampai ke kita dan akhir zaman, yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar dan dengan ikhlas. Semoga dengan itu kita peroleh syafaat kelak di yaumil akhir, pada saat tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali min yadi Rasulullah, dari tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak dan Ibu, kepada saya sesuai dengan catatan digital oleh pengurus ya, diserahkan tugas dalam tempo yang sangat singkat ini dengan judulnya atau temanya bagi anak-anak sekolah, bagi remaja, bagi kita semua lah, bahaya hoak, ghibah, namimah, adu domba, fitnah, an-nazar bis-syahwat. Karena hadis itu pakai nazar bis-syahwat, tapi ada 3 matan hadis seiring dengan ini. Kita ambil yang mutafaqun alaih, para ahli hadis ikut merawikannya. Bapak Ibu, bunyi hadisnya begini: Man lam yadak qaulul zur wal amala bihi. Dalam sanad yang lain, wasyahadat az-zur wal ghibah wan namimah wal fitnah wan nadhar bis-syahwat, falaysa hajatan lillahi fi siyamihi wa in shamahu. Bahwa barang siapa tanpa kecuali itu dikenai keseluruhan ini kewajiban, ketentuan, peraturan, tidak ada berubah peraturan ini sejak Nabi kita mengatakannya, hadis perkataan Nabi, ialah siapa-siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, persaksian dusta,
akhir-akhir ini setidaknya 10 tahun terakhir ini menjadi viral dan populer dusta nila. Hoax ya. Wal amal bihi, dan beramal dalam keadaan kedustaan. Beramal dalam keadaan kedustaan. Banyak yang beramal model kedustaan. Ini alladzina hum yura'un, beramal dalam kedustaan, jangankan dapat pahala, malah dosa yang didapat. Rumah sakit, poliklinik, klinik bersalin, rumah sakit umum daerah, organisasi, masjid, musola, silakan berlomba malah mengadakan, menyediakan antar jemput orang sakit dan antar jenazah ini. Tapi instansi itu semuanya tidak mencantumkan, jangankan gambar, instansinya juga tidak disebut di situ. Ini bagus ini. Tapi kalau yang ada gambarnya di kiri kanan, alladzina hum yura'un, lebih dari hoax ini. Bermain-main amalannya dengan Allah, mempermainkan Allah, merebut hati orang dengan cara ini. Dan seumpama ini banyak, membantu orang ketika ada banjir bandang, tapi mengharapkan sesuatu dengan mengirimkan bendera organisasinya. Anda main itu. Tapi yang terjadi itu. Jadi kalau dihimpun, kalau diperluas dan dihimpun hoax dan kedustaan itu serta berwal amal bihi dan beramal dengan kedustaan itu, itulah perusak bangsa. Ini bahayanya, merusak bangsa, merusak masyarakat, merusak pribadi orang yang berimpak itu sendiri. Sidang tarawih yang saya hormati, jadi ini sangat berarti. Ini apa namanya, hadis ini kita ulang kembali, man lam yada, tidak sesuai hadisnya, orang-orang atau barang siapa yang tidak meninggalkan, lam tidak yada, meninggalkan kata dusta, membohongi orang, janji luar biasa banyak, dipentas inyo campu dan inyo ayat, termasuk membaca ayat kursi, pas dapat inyo kursi, lupa hilang ayatnya. Pernah kedengaran begitu Bapak Ibu? Katakan sejujurnya. Ini kenyataan. Apalagi ditambah dengan gibah, Masya Allah, membuka aib orang, membuka kelemahan orang, menghinakan orang. Itu kelompok gibah itu banyak sekali. Dulu pegibah itu bukan barisan bapak-bapak, sekarang bapak-bapak ikut saudanya. Dulu ada tuh sasaran penggibah itu lahado ketentuan orangnya tuh. Memang cuma mastaklim, tapi gibah tario. Kalau mastaklim ini kebiasaannya kan kaum Pak Naujian ya. Hanya ini apa-apa ya. Kalau gibahnya untuk kepentingan masyarakat, didiskusikan, diajukan kepada yang berwenang, itu tidak ada. Artinya kalau kebijaksanaannya, janjinya yang jarang ditepati atau tidak sama sekali tertepati beberapa janji, lalu ada gibah di masyarakat, itu tidak masalah. Tapi kalau pribadinya dikorek untuk menjatuhkannya dan segala macam cara mengadu domba tambahannya namimah ini sebenarnya mirip gibah juga. Cuma namimah ada bagian tertentu pada namimah itu adu domba. Bayangkan domba yang diadu, tidak berjalan pikirannya. Dan kedengaran sejak dalam sekolah sejarah yang sudah mengadu domba itu kan penjajah. Sudah berpuluh tahun kita merdeka, pengadu domba itu masih banyak. Yang diadu domba itu juga pada mau pula. Ini dengan hadirnya Ramadan ini. Jadi pengurus Azhar ini memilih, bahkan melalui RRI Padang ini. Saya sendiri sebenarnya tahun 70-an akhir sampai 2000-an akhir bersama di RRI. Nuansa Islam sore,
pengajian subuh di pagi hari. Karena saya sebutkan tadi ke pengurus, karena di RRI itu harus jelas judulnya, ada resume setiap tampilan, dan ada dalil-dalil yang jelas. Syarat berikutnya tidak mengadu domba pendengar, tidak membuka persoalan yang tidak seharusnya dibuka di tengah publik, kecuali di ruang diskusi, di forum diskusi, atau pakai 30 tahun lebih, Pak. Akhirnya Basolo yang di UNP Sandi ayo siapa namanya kalau tokoh ada SDA Pak Rektor sendiri nanti wabang katanya jauh. Alhamdulillah Bapak Ibu ada mantan Bupati Pasaman sih Pak anaknya Buya Amir ulama besar Sumbar ya Pak Fajruddin ya makin muda Pak Cahaya Ramadan efek Qiyamul Lail begitu juga yang lain saya lihat cerah wajah Bapak Ibu segenap jamaah Masjid Raya Al-Azhar iya kan batarimo puasanya batarimo Qiyamul Lail zikirnya dan lain sebagainya amin ya rabbal ala tadi sampai qaul zur dan amalan-amalan seputar riya dan kebohongan. Yang ketiga ghibah, yang keempat namimah. Dua lagi ialah fitnah. Siapa yang tidak tahu fitnah? Di dalam ayat Al-Quran ada beberapa ayat ditemukan bunyinya al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih berbahaya, lebih kejam daripada pembunuhan. Selalu guru-guru kita, ulama-ulama kita mengulangi dalam pengajian makna lebih kejam itu pada tahu kita sebenarnya. Pembunuhan misalkan terjadi perkelahian pembunuhan yang meninggal paling 2-3 orang atau satu biasanya. Tapi fitnah ini gaduh masyarakat karenanya, keresahan terjadi berlama-lama, dan juga tidak kecil terjadi pembunuhan massal. Fitnah. Maka pemfitnah ini satu level dengan kaum munafik di kerak-kerak api neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan juga para pengadu domba, para pemfitnah. Terakhir wan nadhuru bis sahwat. Memandang, melihat dengan penuh syahwat. Di Ramadan tinggalkan, di luar Ramadan diterapkan. Di Ramadan ini pelatihannya di luar Ramadan diterapkan. Akhirnya tidak mana arah-arah membangkitkan syahwat, nyocari caranya mencari. Kalau tidak basuh di jalan atau basuh di suatu tempat, kan ada kuncinya. Kuncinya cari pertama tidak apa. Cari kedua haram, dilarang. Tapi mengarem cari kedua pun tidak, malah lupa jalik cari keduanya. Peluang ada ulama-ulama kita termasuk Dasar Latif tidak cari adalah barangko baru katanya. Tidak cari rupiah. Jadi sasarannya untuk jamba dosa orang banyak, termasuk nazar bisawat. Orang-orang apabila dilihat dengan syahwat lalu bergetar si orang yang melihat, itu suatu pertanda ada perlu perhatian busana, pakaian dan tampilan sikap dari kaum ibu kita. Bagaimana bersikap di Ramadan? Terapkan itu di luar Ramadan. Bahayanya ini tadi. Falaisa lillahi hajatan lisyamihi wa insomahu. Allah tak berhajat. Makna Allah tak berhajat, tak berselera. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang sakit diagih makanan lain memang favoritnya makanan
Tapi saya sakit mencarinya, baunya, aromanya, malah menyebabkan ia tidak bisa diroh. Dan orang lagi itu ketikanya sehat dan lagi orang pada dalam hati orang ketika sehat karena lagi yang membantu kok. Ayah. Tapi ketika begitulah kira-kira gambarannya. Tapi Allah tidak menyebut ibarat makanan kita yang menggambarkan boleh mengkiaskan ini. Seolah-olah seseorang dihadapkan kepada makanan walaupun itu kesukaannya, favorit makanannya. Tapi ketika dia sakit tak model itulah kalau orang tidak meninggalkan enam perkara dalam bulan Ramadan ini. Nah, manakala ini solusinya lagi ya. Yang terakhir sekali solusinya. Manakala kalau keenamnya, mudah-mudahan tidak keenamnya, tapi salah satu di antara keenam yang merusak puasoko terlanggar, lajanin ku berbahaya terhadap puasa dan kehidupan berikutnya terlanggar juga. Salah satu atau dua atau sebagian ada obatnya. Selama Ramadan ini usahakan, ini masih ada 3 pekan ke depan. Jadi kurangkan sapakan baru puasa ya. Usahakan mengamalkan 3 perkara. Pertama, semua amalan sunat usahakan mengarajuannya. Mulai dari rawatib muakkad, dari rawatib goiru muakkad, salat sunat suruk, salat sunat duha, salat sunat taubah. Kalau mungkin salat sunat setiap selesai kita wudu. Kalau ini dikerjakan sempurna, membersihkan dan memperbaiki, merehab amalan-amalan yang rusak, termasuk beberapa di antara yang enam itu terlanggar. Rawatib muakkad, ulama-ulama menyebutkan di 10 rakaat, 2 sebelum zuhur, 2 sesudahnya, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Ditambahkan oleh Imam Malik kalau bisa 4 sebelum zuhur, jadi jumlahnya menjadi 12. Itu rawatib. Kalau Bapak Ibu melaksanakan ini, kesempurnaan ibadah solat, kesempurnaan yang merusak pahala puasa dapat ditutupinya. Masya Allah, hebatnya. Ikuti itu. Qabliyah dan Baqdiyah. Cuma rawatib yang goiru muakkad berada di sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat dan sebelum isya 2 rakaat. Setelah asar dan setelah subuh tidak ada sama sekali. Tapi begitu jam 6:22 waktu kita di Padang ini, matahari surut, ada sholat sunat isyraq namanya. Boleh usolli sunat suruk rakaatain lillah ta'ala. Niatnya boleh sengaja aku sholat sunat suruk, maka suruk di timur terbit matahari. Itu luar biasa nilainya. Kemudian duha. Kemudian duhanya setengah 8 paling tidak mulai. Menurut Ibnu Mas'ud, sepanjang setinggi tombak dulu kan 2 meter lebih ya. Ibaratnya tombak sekarang juga dengan tangkainya 2 meter lebih itu. Matahari. Kalau kecil orang tua kita, almarhum Ainuddin, pengarang fikih terkenal dari Padang Panjang, itu sepenggalahan matahari. Wihamka juga menyebut begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, usahakan membaca Al-Quran tiap hari. Jangan kamu yang bilang baca Quran tiap hari. Dan ada khatam selama Ramadan. Sebab makin banyak khatamnya, 2, 3, 4 sampai sekian, makin bagus. Menerangi kita di alam barzah, melapangkan kuburan kita, dan mengharumkan, dikasih parfum oleh malaikat
kuburan orang yang baca Quran di saat ia hidup, terutama di Ramadan. Yang ketiga, bersedekahlah. Sedekah ini tidak melihat tempat, sasaran, objek, dan tidak juga menengok jumlah. Yang penting keikhlasan. Sekarang saudara-saudara kita lagi dihantam banjir bandang, dihantam banjir besar, angin puting beliung, hancur perekonomian sawah ladangnya, hancur rumahnya, perlu bantuan. Dan ini beberapa kali sudah kita lakukan. Dan Ramadan ini jadikan sebagai ladang untuk ibadah, mengirim sesuatu ke orang tua kita yang sudah meninggal atau masih hidup. Doakan mereka selalu. Ini yang tiga hal penyempurna daripada kekurangan-kekurangan atau yang mendatangkan bahaya Ramadan kita yang kita baca di saat terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan berkahnya kepada kita semua, dan semoga doa kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal soleh buat kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.